أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهم خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكافي ضيقهم مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Ud'u, serulah, ila kepada sabili rabbika, jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah dan pelajaran al-hasanah yang baik, wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati, dengan cara yang ia ahsanu, baik, inna rabbik, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, dia, a'lamu biman, lebih mengetahui dengan atau pada siapa, dolla, tersesat, an, dari, sabilihi, jalannya, wahwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui dengan atau pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa in, dan jika aqabatum, kamu membalas, fa'aqibu, maka balaslah mereka, bimithli, dengan semisal atau sebanding, ma, apa, uqibatum, kamu dibalas atau ditimpa, bihi, dengannya, walain, dan jika sabartum, kamu bersabar, lahum, sesungguhnya itu khairul lissabirin, lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir, dan bersabar, wama, dan tidaklah, sabaruka, kesabaranmu, illa billah, melainkan dengan Allah, wala, dan jangan, tahzan, kamu bersedih hati, alaihim, atas mereka, wala, dan jangan, tuka, kamu adalah, fi dauki, dalam kesempatan, mimma, dari atau terhadap pada, yamkurun, mereka tipu dayakan. Innallah, sesungguhnya Allah, ma'alladzina, beserta orang-orang yang attaqau, bertakwa, walladzina, dan orang-orang yang mereka muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya memerintahkan Rasulnya yaitu Muhammad untuk menyeru manusia kepada ajaran Islam dengan 3 metode dakwah. Ini mana pertama ialah hikmah, yaitu menyampaikan kebenaran dengan kebijaksanaan dan argumen yang kuat untuk kalangan cendekiawan pada saat itu. Yang kedua yaitu mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang menyentuh hati dan disertai dengan keteladanan bagi kaum awam. Yang ketiga itu jidal ahsan, yaitu debat yang santun dengan logika dan dalil yang benar untuk penganut agama lain, di mana hal itu telah ditetapkan di sisinya
dan telah usai pemutusannya. Serulah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu bersedih hati atas kesesatan orang-orang di antara mereka, sebab hidayah itu bukanlah urusanmu. Tugasmu hanyalah memberi peringatan dan menyampaikan risalah, dan perhitungannya itu adalah tugas kami. Lalu ayat 126, di mana jika ayat yang lalu memberi pengajaran bagaimana cara-cara berdakwah, maka ayat ini memberi pengajaran bagaimana seharusnya membalas jika kondisi telah mencapai tingkat pembalasan. Jika ayat 125 menuntun bagaimana cara menghadapi sasaran dakwah yang diduga dapat menerima ajakan tanpa membantah atau bersikeras menolak, serta mendapatkan ajakan setelah jidal atau bermujadalah, maka di sini atau ayat ini menjelaskan bagaimana menghadapi mereka yang membangkang dan melakukan kejahatan terhadap para pelaku dakwah, yakni dai atau penganjur kebaikan. Di mana ayat ini dimulai dengan kata dan, yaitu dan apabila kamu membalas, yakni menjatuhkan hukuman kepada siapa yang menyakiti kamu, maka balaslah, yakni hukumlah dia persis sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu atau kesalahan yang mereka lakukan. Jangan sedikit pun kamu melampaui batas. Lalu ayat 127, di mana ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 126, yang dimana melanjutkan perintah bersabar, tetapi redaksi perintah ini berbentuk tunggal, di mana berbeda dengan redaksi yang menggambarkan kemungkinan membalas sebelumnya. Jika kamu bersabar dan tidak membalas, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang memiliki kesabaran, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena wahai Nabi Muhammad, sebagaimana manusia yang sempurna dan teladan, maka laksanakanlah tuntutan ini dan bersabarlah menghadapi gangguan kaummu dan melaksanakan tugas-tugas dakwah, dan tiadalah kesabaran itu akan mencapai hasil yang memuaskan melainkan adanya pertolongan dari Allah kepadamu. Lalu ayat 128, di mana sesungguhnya yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, di mana maksudnya di sini ialah Allah bersama mereka dengan adanya dukungan, bantuan, pertolongan, petunjuk dan usahanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengajarkan ketaatan, mereka itulah orang-orang yang dipelihara, dilindungi, ditolong, diperkuat dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh mereka yang mungkin menentang mereka. Ayat 125 sampai 128 ini menekankan pentingnya menggunakan hikmah, nasihat yang baik dan dialog yang konstruktif dalam penyampaian pesan-pesan dalam pendidikan. Di mana ayat pertama yaitu ayat 125 secara eksplisit menyerukan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah dengan hikmah. Di mana hikmah dalam konteks ini merujuk pada penggunaan kata-kata yang bijaksana, tepat sasaran dan penuh makna. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, mempertimbangkan konteks dan karakteristik penerimaan pesan atau peserta didik tersebut. Mana penggunaan hikmah dalam pendidikan ini bertujuan untuk meyakinkan, mengunggah dan membimbing orang lain dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Ayat 125 ini juga menyebutkan bahwa ada mau'izah hasanah yang berarti nasihat yang baik. Nasihat yang baik merupakan pelengkap dari hikmah dalam proses pendidikan itu. Nasihat yang baik harus disampaikan dengan cara yang santun, penuh kasih sayang, dan menghindari kata-kata kasar atau menyinggung perasaan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antar peserta didik dan pendidiknya. Lalu, ayat 126 menekankan pentingnya dialog yang konstruktif dalam proses pendidikan, di mana ayat ini menganjurkan untuk berdebat dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Berdebat dalam konteks ini bukan berarti bertengkar atau saling menjatuhkan, melainkan bertukar pikiran dan argumentasi secara sehat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Dialog ini memungkinkan peserta didik untuk bisa aktif bertanya, memberi pendapat sesamanya. Lalu ayat 127 sampai 128 ini mengingatkan tentang pentingnya kesabaran dan toleransi dalam proses pendidikan. Mengajak orang lain ke jalan Allah memang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak semua orang akan langsung menerima. Selanjutnya itu ayat 127 sampai 128, di mana ayat ini menekankan tentang pentingnya kesabaran dan toleransi dalam proses pendidikan.
Selanjutnya yaitu ayat 127 sampai dengan 128, di mana ayat ini mengingatkan tentang pentingnya kesabaran dan toleransi dalam proses pendidikan. Mengajak orang lain ke jalan Allah memang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak semua orang akan langsung menerima ajakan dengan mudah. Nah, pendidik harus memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan pendapat tersebut. Toleransi juga menjadi penting dalam pendidikan, karena setiap individu memiliki latar belakang dan cara berpikir yang berbeda. Untuk itu, pendidik harus menghargai perbedaan dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain.